Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Adabud Daris wal Mudarris karya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah yang wafat tahun 1332 Hijriah. Masih dalam adab seorang murid, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa alla yadkhula alaihi bighairi idzn. Hendaknya seorang murid tidak masuk menemui gurunya tanpa izin. Ya. Ini maksudnya kalau di ruangan privasi gurunya, misalnya di sekolah ataupun di madrasah ada ruangan khusus untuk gurunya, maka dia jangan langsung masuk kecuali dengan izin. Ya. Baik. Adapun kalau di ruangan kelas tentunya ya bisa langsung masuk. Ya. Kecuali si guru mengatakan yang terlambat tidak boleh langsung masuk. Minta izin dulu, maka minta izin. Nah, apalagi kalau si guru di rumahnya, ini jelas minta izin. Wa idza kana ma'ahu ghairuhu qaddama al-afdala wal asan. Kalau misalnya bersama dengan gurunya ada orang lain, maka dia mendahulukan yang paling afdal dan yang lebih berumur. Ya, yang lebih berumur. Ya, di sini ma'ahu di sini zahirnya kembali kepada guru ya. Yani kalau dia datang menemui gurunya dan gurunya ini bersama dengan orang lain, maka dia si murid ini mendahulukan yang paling utama dan yang paling berumur. Misalnya mendahulukan dalam hal salam secara umum ya. Nah, atau penghormatan lebih besar kepada yang ini dan ya, kepada yang lebih berumur atau lebih afdal kedudukannya. Misalnya saya datang menjumpai guru saya sedang bersama gurunya dia. Ya, guru saya bersama dengan gurunya dia. Berarti kan gurunya dia lebih afdal dan lebih asan, lebih berumur. Normalnya seperti itu. Maka tentunya kita lebih mendahulukan dalam hal pemuliaan, penghormatan kepada yang lebih tua ya, dibandingkan yang lebih muda, walaupun yang muda ini guru kita sendiri, tapi ini lebih tua usianya. Atau misalnya guru kita dengan orang tuanya, ya, guru kita dengan orang tuanya. Ini zahir maksudnya di sini, ya. Atau bisa juga kemungkinan lain dari kalimat ini, bisa juga hu di sini kembali kepada si murid. Yani kalau murid mendatangi gurunya bersama dengan orang lain, maka yang minta izin, yang berbicara itu yang lebih tua, yang lebih afdal. Misalnya saya dengan teman saya mendatangi guru untuk menyampaikan sesuatu, di mana teman saya ini lebih tua dibandingkan saya, maka yang ketuk-ketuk pintu, yang minta izin, yang bicara dia saja, dia lebih tua. Itu maksudnya di sini. Qaddamal afdal, dia mendahulukan yang lebih afdal dan asan, yang lebih berumur. Ya, sudah berlalu ya bahwa kalau ada orang yang lebih tua di tempat tersebut, maka hendaknya yang lebih tua yang berbicara, bukan yang lebih muda. Kabir kata Nabi SAW, dahulukan yang lebih tua. Berikutnya wa an yadkhula kamilal haibah farighal qalbi minasyawaghil. Hendaknya murid itu ketika masuk menjumpai gurunya dalam keadaan sungkan, ya, dalam keadaan apa? Sungkan akan kepada gurunya, mengosongkan hatinya dari kesibukan, dari pikiran. Kalau masuk ke dalam kelas, yang di luar tidak usah dibawa-bawa. Apa yang terjadi di luar kelas nggak usah dibawa-bawa masuk ke dalam kelas, ikut dipikirkan. Gurunya menjelaskan, di atas dia pikirkan kejadian yang tadi terjadi atau ada masalahnya. Kalau ada masalahnya cukup dipikirkan di luar kelas. Di dalam kelas jangan dipikirkan itu masalah. Iya. Jadi harus menjadi santri yang profesional. Ya. Ya kan, apa itu profesional? Ya jangan mencampur aduk.
Kayak orang kerja kalau profesional, biar ada masalah di rumahnya pergi ke kantor, ya ndak bawa masalah, profesional namanya. Kamu di kantor ya kerja, urusan rumah tanggamu di rumah jangan bawa-bawa ke kantor, kan begitu. Itu profesional namanya. Santri juga begitu, dia kalau sudah masuk ke dalam kelas jangan bawa-bawa selain pelajaran ke dalam kelas. Apapun yang terjadi di luar, simpan di luar, simpan di pintu, nanti dipikirkan kembali, nanti diambil kembali setelah keluar dari pintu kelas. Mutatahhiran mutanadzifan bisiwak, dalam keadaan bersuci, masuk ke dalam kelas sudah berwudu, batal wudunya, ya disunnahkan berwudu kembali. Mutanadzifan, memakai pakaian yang bersih, tubuhnya juga bersih, ya. 6. Bisiwak, mutanadzifan bisiwak, ya, sudah menyikat giginya. Sudah menyikat giginya. Ya. Jangan masuk kelas belum sikat gigi. Ya. Jadi ini dari penghormatan kepada majelis. Wa qassu dhufrin, motong kuku, masuk kelas kukunya panjang. Kalau kan potong kuku kan batasannya ada yang kelihatan kan batas kuku itu yang dipotong. Kita potong sampai itu. Dosa sampai ke dalam juga. Nah, dan memotong kuku secara umum disunnahkan apa? Disunnahkan sekali sepekan ya, tiap Jumat. Wa izalatu rihin karihah. Menghilangkan bau yang tidak sedap. Kalau orang sholat jamaah saja, kalau dia mau pergi sholat jamaah dalam keadaan belum mandi dan dia ada bau badan mengganggu orang sholat, mending dia mandi biar terlambat sholat, ya kan? Lebih dahulu kan Nabi SAW melarang orang yang habis makan bawang untuk menghadiri sholat jamaah karena bau mulut, apalagi bau badan ya, lebih besar. Tidak boleh. Demikian pula masa majelis, kalau merasa lagi bau-bau tidak apa-apa terlambat kelas, mandi, tapi jangan sengaja mandi pas mau pelajaran ya. Kalau sudah merasa bau-bau ya, mandi memang sebelum belajar. Nah, jangan alasannya minta izin karena belum mandi ya. Nah, wa yusallimu 'alal hadirin bisautin yasma'uhum, masuk ke dalam kelas mengucapkan salam kepada yang sudah ada dalam kelas dengan suara yang terdengar. Jangan salam dia sendiri yang dengar salamnya ya. Salam itu kan doa, kamu doakan orang supaya orang yang mendengar membalas mendoakan kamu. Waalaikumsalam. Wa yakhussu syaikha bi ziyadatin wa ikram, dan mengkhususkan syekh dengan apa? Dengan salam tersendiri. Kita sudah sebutkan kemarin ya. Kalau gurunya bersama dengan orang lain, maka salam secara umum, baru secara khusus ke gurunya. Wa kadzalika yusallimu idzan saraf. Demikian pula kalau meninggalkan kelas itu juga mengucapkan salam. Kalau meninggalkan kelas duluan, ucapkan salam kepada yang dalam kelas, kemudian meninggalkan kelas. Dan satu hal penting berkenaan dengan majelis, ini sudah pernah kita sebutkan sebelumnya ya, tidak boleh ada yang masuk kelas membabil adab. Membabil adab, setiap murid sudah harus berada dalam kelas sebelum gurunya, dan murid tidak diperkenankan meninggalkan kelas setelah gurunya meninggalkan kelas, kecuali diizinkan. Misalnya gurunya masih mau duduk-duduk, kalau butuh keluar minta izin, jangan langsung keluar sementara gurunya masih duduk. Sudah sampai sini? Ini minal adab, harus diperhatikan. Kita sekarang belum punya seksi keamanan ya. Di sini ya, sama seksi keamanan. Deklar ya. Belum seksi keamanan. Baik. Ya, tugas dari Zikrullah ini semuanya ya. Pokoknya sebelum ustadznya datang, semua sudah harus datang. Sudah harus masuk kelas. Ditulis namanya yang terlambat. Untuk ketahuan ya yang terlambat siapa. Ya, diingatkan. Apa kemarin? Aidin kemarin apa? Dari sini. Keluar ya. Oh, ini. Lebih sangar mana Aidin atau Zikrullah? Nanti saya beritahu semua ustaz nanti.
Pokoknya yang baru masuk setelah ustadz masuk berdiri dulu 5 menit di awal pelajaran, baru boleh duduk, termasuk kelas saya. Jelas? Jadi semua harus sudah dalam kelas sebelum pengajar masuk, siapapun. Nanti saya beritahu ustadz. Yang lain, kalian terlambat masuk, kecuali yang punya tugas apa ini. Itu pun juga yang seperti ini harus diperhatikan, kawan. Kita sudah bagi tugas semua, perhatikan. Persiapan kelas, persiapan ini semua. Jangan pengajar datang baru dipersiapkan semuanya. Iya, jelas. 6. Jadi apa namanya? Jangan ada terlambat masuk. Kalau guru sudah masuk, maka tidak ada lagi yang masuk. Untuk awal kasih berdiri saya dulu 5 menit. Selanjutnya bisa tidak diizinkan masuk kelas kalau terlambat. Baik. Karena perlu ya, seperti ini. Mungkin hal-hal remeh seperti ini, tapi kedisiplinan seperti ini tuh butuh ditanamkan sejak kecil, disiplin. Kalau dari kecil, dari sedini mungkin tidak terbiasa dengan aturan, bagaimana dia mau membuat aturan nanti? Ketika dia sudah besar, dia bikin pondok sendiri, misalnya, ya harus disiplin, sedini mungkin. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, demikian pula jangan langsung keluar setelah selesai majelis, kecuali setelah guru keluar atau kalau gurunya masih tinggal minta izin. Iya. Kata beliau rahimahullah, wala yatakhatta riqaban nas wa yajlisu haitsu intaha bihil majlis illa an ya'dana al muallimu aw al hadirun bittaqaddumi wat takhatti wa an ya'lama min halihim ithara dzalik. Ini. Jangan dia melangkahi lehernya orang. Kalau kita longgar aman lah ya. Saya kalau lagi padat majelisnya, ini pahanya dengan pahanya orang ketemu, jangan dia langkai begini. Nggak boleh. Jelas ya. Lagi duduk rapat majelisnya, duduk bersila, rapat lututnya, kita datang belakangan kita langkai. Nggak boleh begitu. Harus apa? Minta izin, tolong dibukakan. Jelas? Dibukakan. Baru lewat. Jelas? Wa yajlis haitsu yantahi haitsu intaha bihil majlis. Dia duduk di mana majelis berakhir. Siapa suruh terlambat mau duduk di tengah-tengah? Jangan. Kalau mau duduk di tengah, di depan, datang paling cepat. Terlambat ya di belakang. Kecuali kalau muallim mengizinkan. Ustaz, saya mau duduk di tengah-tengah sana, bisa enggak? Ya, silakan duduk tengah. Ya. Awil hadirun, atau apa namanya? Yang duluan hadir mempersilahkan, silakan lewat. Dibuka kakinya, dilewat, ya. Diizinkan untuk melangkahi, misalnya, diizinkan boleh. Kalau langsung melangkah begitu tidak sopan. Bilang ini tolong saya mau lewat. Kalau dia tidak mau bukakan lututnya, dia cuma bilang ya lewat, langkahi saja, tidak apa-apa, langkahi saja. Sudah diizinkan berarti. Jelas? Karena ini kan patokannya ridho, supaya tidak terjadi percikan-percikan, tidak terjadi rasa tidak enak dan bisa memunculkan permusuhan nanti. Nah, kalau kita duduk baik-baik begini, tiba-tiba ada orang melangkah, bagaimana perasaan kita? Mau tidak mau ada, ini orang kenapa kan begitu? Jadi Islam menutup pintu sekecil mungkin supaya tidak clash, tidak ribut orang. Ya. Kecuali kalau dibilang ya langkah saja, tidak apa-apa, diizinkan langkah. Nah, ini boleh. Jelas? Kalau tidak maka minta tolong dibuka. Kalau tidak dibukakan, duduk di belakang. Jangan lewati orang. Jangan melangkahi orang. Jelas ya? Au ya'lama min halihim itsara dzalik. Atau misalnya ini orang sudah biasa, ya dia dilangkahi juga dia dilangkahi juga dia sudah biasa lah, ya sudah sering saya minta izin selalu diizinkan, ya sudah langsung saja gitu, dia sudah mengizinkan gitu. Wala yuqimu ahada min majlisihi. Nah, ini penting, adab majlis. Ya. Fa in asarahu ghairuhu bi majlisihi lam ya'khudhu. Kata beliau, jangan dia menyuruh orang berdiri dari tempatnya. Ya, ada orang sudah duduk duluan di situ, maka jangan jangan menyuruh orang pindah. Karena itulah tidak boleh ada kapling-kapling tempat duduk di majelis, tidak ada. Kecuali ada majelis, kecuali sudah disiapkan misalnya ini di samping guru, di sini yang membaca. Siapapun yang membaca duduk di sini. Maka di sini tidak boleh ada yang tidak membaca duduk di situ. Pembaca hadis biasanya kalau di majelis. Ini kayak gini susunannya, jangan dibilang susunan baku ya. Yang sampai misalnya Aidin duluan datang terus duduk di sini, ini bilangnya saya biasa di situ, enggak boleh. Enggak ada kapling-kaplingan. Siapa yang duluan di situ, dia yang duduk. Jelas sampai sini?
Ya. Siapa yang di luar, kalau mau di situ ya di situ, cepat datang. Nggak boleh kapling-kaplingan, saya sudah biasa di situ, sudah dari awal saya di situ. Nggak ada dari awal. Ini hitungannya per hari. Kamu juga ada kontrak di situ kan? Ya. Hitungannya per hari. Hari ini kamu di situ, biar sebulan kamu di situ, bulan depannya kamu terlambat, ya diambil sama orang. Nggak boleh kamu bilang saya sudah biasa di situ. Nggak boleh. Nggak boleh kamu membuat orang berdiri dari tempat yang dia sudah lebih dahuluan di situ. Baik kamu mau duduk di situ atau kamu sekedar larang baru kamu duduk di tempat lain. Itu kan lebih jahat lagi ya. Disuruh berdiri tapi dia tidak mau duduk di situ. Cuma disuruh orang berdiri. Tidak boleh. Intinya siapa yang lebih dahuluan duduk di suatu tempat maka dia lebih berhak. Tidak boleh ada seorang pun yang boleh membiarkan dia tidak boleh dia menyuruh orang itu pergi. Jelas? Atau pindah tempat. Tidak boleh. Bergeser tidak boleh. Kalau misalnya ada orang yang sudah terlanjur duduk di situ, kemudian kita datang karena misalnya termasuk siapapun ini, guru, bahkan gurunya, kalau majelis umum, majelis makan-makan misalnya, ya majelis makan-makan, ada sudah duduk di situ, datang ustadznya di situ, sini ustadz, duduk di sini, maka dianjurkan ustadz tidak menerimanya, dengan itu sama saja seperti menyuruh dia berdiri, karena walaupun dia tidak menyuruh dengan mulut, tapi kan lisanul halnya, ini guru gitu, saya bergeser saja untuk dia, gurunya dianjurkan jangan menerima, jangan pindah, itu saja, tutup. Kecuali illa an yakuna fi dzalika maslahatan lil hadirin bi an yaqraba minal ustaz wa yudzakiruhu mudzakaratan yantafi'ul hadirun biha. Kecuali kalau di situ ada maslahat bagi yang hadir. Misalnya dia dekat dengan ustadz sehingga dia bisa mudzakarah, ya, yang bisa memberikan manfaat kepada semua yang hadir. Misalnya tadi dia menjadi pembaca, boleh di situ. Misalnya ditentukan untuk pekan ini yang membaca hadis si fulan, selama sepekan dia di sini. Ya. Maka di sini kapan ada orang duduk di situ, dia boleh disuruh minggir, suruh cari tempat lain. 6. Qala rahimahullahu taala wala yajlisu wasfal halqah illa li darurah wala baina sahibaini illa birdahuma fa idza fusiha lahu qa'ada. Ini juga penting. Jangan duduk langsung di tengah majelis. Duduk misalnya majelisnya melingkar, ya, maka jangan dia langsung duduk datang di tengah-tengah. Melainkan yang melingkar ini memperlebar lingkarannya, dikasih longgar lagi supaya bisa muat lagi satu orang. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau disuruh untuk melapangkan majelis, dilapangkan, jangan dipersempit. Nih orang keliling makanan, datang di tengah-tengah duduk, ya. Enggak dianjurkan, enggak boleh. Min babil adab, jangan duduk di tengah majelis kecuali darurat, sudah tidak muat ruangannya, tidak muat lagi diperlebar ini lingkarannya ini, tidak muat, sudah duduk di tengah-tengah, boleh, darurat. Dan tidak boleh dia duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Kalau diizinkan baru boleh duduk. Misalnya kadang gitu, duduk dua orang gini, lihat, datang dia sempit-sempit tengah-tengah, awas dulu. Saya langsung duduk tengah-tengah gitu. Anda boleh. Kalau ada dua orang berdekatan, tidak boleh dia duduk tengah-tengah situ, tidak boleh. Jelas? Kecuali diizinkan oleh keduanya. Saya mau duduk di tengah-tengah, boleh nggak? Kemudian mereka melebar, ya baru silakan dia duduk di antara dua orang. Jadi tidak boleh dia memisahkan duduknya dua orang yang berdekatan, apalagi kalau keduanya sedang ngobrol. Jelas? Ya. Dan kalau ada dua orang ngobrol, mau nimbrung minta izin, mau gabung, tidak boleh langsung. Kenapa? Karena kadang dua orang membicarakan hal yang rahasia atau cuman mereka berdua yang tahu, tidak mau orang lain tahu. Ya, kalau dia datang mendekat, ya tadi. Maka kapan ada majelis, maka disunnahkan minta izin. Dan ini secara umum. Makanya tadi ada orang belajar datang masuk minta izin. Ya, masuk ke dalam kelas minta izin karena sudah ada orang ngumpul. Nah, ngumpulnya ini biar berdua ngumpul di sini, lagi ngobrol-ngobrol di sudut masjid di sini. Ada dua orang mau ikut, ada satu orang ingin bergabung dengan dua orang ini. Maka satu orang ini minta izin, saya boleh ini enggak di situ. Saya tahu mereka lagi ngobrol yang cuman mereka yang tidak mau orang lain tahu misalnya, atau tidak nyaman kalau ada orang lain, maka hendaknya minta izin kalau mau bergabung ke majelis. Nah,
Iya, sana akan minta izin lagi. Sana akan minta izin lagi. Ya, mengucapkan salam maksudnya, mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Izin itu tergantung yang punya majelis. Tergantung punya majelis. Jelas? Kalau kelas tidak perlu minta izin masuk. Tidak perlu. Salam iya. Kecuali gurunya mengatakan yang terlambat minta izin, ya udah baru. Tapi kalau asalnya kelas itu kan terbuka umum. Kelas dibuat untuk apa? Untuk orang masuk. Itu tidak butuh izin. Ruangan-ruangan publik, ruangan-ruangan umum itu enggak bangunan-bangunan yang umum enggak perlu minta izin. Kayak mau masuk di Alfamart, minta izin masuk. Enggak perlu, Alfamart memang untuk umum. Jelas? Enggak perlu ada izin. Salam iya sunnahkan. Kan begitu ya. Tapi izin tidak. Jelas sampai sini? Kantor-kantor pemerintah memang dibangun untuk publik, nggak perlu minta izin masuk. Salam iya, jadi bedakan salam dengan minta izin. Masuk kelas sunnahnya salam, izin tidak perlu karena kelas memang untuk didatangi. Jelas, kecuali tadi terlambat atau ada khusus dari guru yang mengatakan yang terlambat minta izin, atau yang keluar mau masuk kembali izin dulu misalnya. Kalau seperti itu baru. Tapi kalau sudah dari dalam masjid keluar kencing misalnya, masuk lagi asalnya tidak perlu minta izin, asalnya tidak perlu karena dia sudah dari dalam. Jelas ya? Kalau salam sunnah, ya dibedakan antara salam dengan izin. Wa yahrisu 'alal qurbi minal ustadz liyafhama kalamahu fahman kamilan bila masyaqqah. Hendaknya dia semaksimal mungkin duduk paling depan, dekat dengan guru, agar bisa memahami ucapan gurunya dengan sempurna tanpa perlu repot-repot. Ini kalau jauh kan jaraknya, ini apa ngomongnya? Ya. Nah, maka dianjurkan mendekat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin dia berusaha untuk dekat dengan pengajarnya. Ala syariqatin ayil alla yartafi fil majlis ala afdala minhu. Ya. Dengan syarat tidak boleh dia lebih tinggi ya di dalam masjid dibandingkan orang yang lebih afdal dibandingkan dirinya. Misalnya majelisnya gurunya itu di lantainya agak tinggi, mejanya misalnya gurunya di meja agak tinggi, ya. Berarti kan kalau dia mau mendekat dengan meja gurunya, dia juga agak di atas. Sementara di bawah ada orang tua, ada mungkin gurunya juga, ada yang seumur dengan gurunya, maka di sini tidak selayaknya itu dia di atas, ya. Makanya kalau di majelis ulama itu kadang pemateri di sini, kemudian kursi-kursi situlah orang-orang tua, nah peserta di bawah semua. Ya. Jelas sampai sini. Bukan dibilang saya paling duluan dapat di sini, enggak. Ada yang lebih tua masanya dibandingkan kamu. Makanya dikatakan di sini dia usahakan untuk mendekat dengan guru, dekat dengan mejanya guru misalnya, dengan syarat dia tidak lebih tinggi tempat duduknya dibandingkan yang lebih afdal dibandingkan dirinya. Iya. Terakhir kata beliau, wa yata'addabu ma'arifqatihi wa hadiril majlis. Hendaknya dia beradab dengan teman duduknya yang di sampingnya dan orang-orang yang lain yang hadir di majlis. Fa in ta'addabahu ma'hum ta'addubun ma'al ustad wa ihtiramil majlisihi wa yuqiduhu qidatal muta'allimin. Afwan, fa inna ta'addubahu ma'hum. Karena beradabnya seorang kepada teman duduknya, beradabnya seorang kepada teman-temannya di majelis, itu merupakan bentuk beradab kepada ustaz dan menghormati majelis. Dan hendaknya dia duduk dengan duduknya pembelajar. Nah, ini penting. Cara duduk juga. Cara duduk itu bersila. Ya. Qidatul muta'allimin bersila, atau misalnya duduk kayak duduk salat ya, duduk iftirash. Ya, atau duduk ik'a itu dia kasih berdiri kakinya dua di belakang begini, ya, kasih berdiri kakinya di belakang tegak begini, baru dia duduk di tumitnya, pantatnya itu di tumitnya, duduk di atas. Itu juga duduk yang dibolehkan dalam majelis. Adapun duduk yang tidak dibolehkan dalam majelis adalah meluruskan kaki selonjoran gini, itu enggak dibenarkan, kecuali memang pegal, luruskan sementara kemudian dilipat kembali, ya. Kemudian duduk sambil memegang lututnya, ini nih, duduk orang malas ini. Itu tidak dibenarkan dalam majelis. Jelas? Itu duduk ik'a yang terlarang. Duduk dengan pantatnya, lututnya dikasih berdiri baru dipeluk atau dipegang begini. Ini enggak dibenarkan duduk seperti ini dalam majelis. Atau duduk seperti
naikkan salah satu kakinya, ya, dilipat, ya, bagaimana? Ya, ini juga termasuk duduk yang tidak bagus dalam majelis. Yani kalau begal, tidak apa-apa dirubah sedikit-sedikit, berubah posisi duduk, tapi semua posisi itu harus beradab. Ya. Maka hendaknya dia duduk dengan duduknya muta'allimin, qiyatul muta'allimin. Makanya perhatikan Nabi SAW, Jibril ketika datang kepada Nabi SAW bertanya, lihat cara duduknya, ya kan? Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, merapatkan lutut dengan lutut. Itu kalau berdua ya. Kalau berdua berhadapan-hadapan sama guru, bertemu lutut dengan lutut. Bagaimana lutut? Bagaimana caranya lutut bertemu lutut? Hah? Kalau duduk gurunya bersila, dia juga bersila sehingga ketemu lutut dengan lutut. Itu kalau berdua ya. Kalau ramai, kalau banyak ya sama. Cara duduk juga seperti itu. Cuma tidak perlu dikasih ketemu karena banyak orang gitu. Jadi yang paling afdol ya duduknya bersila kalau kita di Indonesia. Urfnya kan bersila, duduk sopan itu. Jelas ya? Intinya adalah tidak dibenarkan bagi seorang muta'allimin duduk dengan duduk-duduk yang tidak beradab. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyudzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.